Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDA 8. Hari ini kami akan membahas student project kami yang berjudul Laboratory Screening for Hemostasis. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Putri Kuntalan dari dengan 3 digit yang terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya Nugraha Karna dengan 3 digit yang terakhir 209. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dihasvini Sokolatik Suma dengan 3 digit yang terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Cokorda Istri Agung Devitya Udia Paramita Putri dengan 3 NIM terakhir 245. Perkenalkan, nama saya Madi Bagus Cabaranata, nomor 5 akhir 016. Perkenalkan, nama saya Rena Sari Megayanti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Perkenalkan, nama saya Media Kalisa dengan 3 digit terakhir 020. Perkenalkan, saya Gusti Yuntik Dewi dengan 6 digit terakhir 095. Perkenalkan, nama saya Nyoman Azzaidi Skara dengan 3 digit yang terakhir 132. Perkenalkan, nama saya Ica Melania dengan 3 digit yang terakhir 166. Perkenalkan, nama saya Yuda Yudhawida Utami dengan 3 digit terakhir 176. Perkenalkan, nama saya Steven Irawan dengan 3 digit yang terakhir 246. Hemostasis memiliki atau terdiri dari dua unsur kata, yaitu heme yang berarti darah dan stasis yang berarti menghentikan. Hemostasis secara keseluruhan memiliki definisi sebagai suatu mekanisme atau cara kerja tubuh untuk melindungi dari pendarahan dan kehilangan darah, sehingga darah akan tetap dalam bentuk cair dan dapat mengalir. Hemostasis sendiri terjadi ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, baik putusnya pembuluh darah atau robek. Hemostasis terjadi dalam 3 fase yang saling terhubung, yaitu hemostasis primer, sekunder, dan juga tersier. Adapun rumusan masalah terkait dengan permasalahan dalam latar belakang dari studi project kami yaitu yang pertama, apakah definisi dari hemostasis? Yang kedua, bagaimana mekanisme dari hemostasis? Yang ketiga, apa saja jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan mekanisme hemostasis pada tubuh seseorang? Yang keempat, apa saja jenis pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan vaskular dan selular dan bagaimana pemeriksaannya? Yang kelima, apa saja jenis-jenis pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan biokimia dan bagaimana pemeriksaannya? Adapun tujuan penulisan dari studi project sesuai rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari hemostasis. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme dari hemostasis. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan hemostasis pada tubuh seseorang. Yang keempat, untuk mengetahui pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan vaskular dan selular. Yang kelima, untuk mengetahui pemeriksaan yang termasuk dalam pemeriksaan biokimia. Adapun manfaat penulisan dari student project ini yaitu yang pertama, bagi pembaca, diharapkan student project ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan membaca mengenai laboratory screening pada hemostasis. Yang kedua, bagi mahasiswa, diharapkan pada student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai laboratory screening pada hemostasis. Hemostasis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu hemo dan juga statis. Hemo berasal dari kata hem yang berarti darah dan juga statis yang berarti berhenti. Jadi, secara sederhana, pengertian dari hemostasis merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya suatu perdarahan ketika terjadi suatu kerusakan pada pembuluh darah melalui beberapa tahapan. Beberapa komponen terlibat dalam proses hemostatis ini diantaranya ada faktor koagulasi, kemudian protein fibrinolitik, dan juga mediator sitokin. Mekanisme dari proses hemostatis ini dapat disederhanakan menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu ada vasokonstriksi daripada pembuluh darah, di mana disebabkan karena peletasan dari endotelium dari pembuluh darah. Kemudian tahapan kedua yaitu terjadinya formasi dari platelet plak, di mana diawali dengan adisi daripada platelet, kemudian adisi daripada platelet ini akan membentuk platelet, kemudian akan mengeluarkan granula-granula yang nantinya akan mengaktifasi daripada platelet lainnya sehingga menimbulkan terjadinya agregasi platelet dan terakhir akan membentuk formasi dari platelet plak ini sendiri. Kemudian tahapan ketiga adalah aktivasi dari mekanisme koagulasi yang meliputi 2 jalur yaitu intrinsik dan ekstrinsik pathway. Kemudian tahapan terakhir adalah pembentukan daripada benang-benang fibrin sebagai penutup daripada proses perdarahan ini. Baik, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pemeriksaan. Untuk mengetahui tentang kemampuan hemostatis pada tubuh seseorang, maka dapat dilakukan pemeriksaan untuk menilai fungsi vaskular, selular, dan juga biokimianya. Pada pemeriksaan vaskular dilakukan perlukaan pada pembuluh darah kapiler, sedangkan pemeriksaan seluler dan biokimia dilakukan perlukaan dalam pembuluh darah vena. Fungsi vaskular sendiri dalam hemostasis sebagai transportasi sel darah,
yang berperan dalam hemostasis seperti leukosit, eritrosit, trombosit, serta komponen-komponen darah lainnya. Adapun pemeriksaan fungsi vaskular yaitu seperti pemeriksaan trampolit dan juga pemeriksaan mata pendarahan. Yang kedua adalah pemeriksaan fungsi seluler dari hemostasis, di mana dalam hal ini trombosit merupakan fungsi seluler dari hemostasis. Trombosit ini sendiri merupakan bagian sel yang berperan dalam proses pembekuan darah dengan melakukan proses adhesi, agregasi primer ataupun sekunder, dan juga reaksi pelepasan di dalam mekanisme hemostasis. Untuk pemeriksaannya sendiri, yang pertama ada pemeriksaan jumlah trombosit melalui metode manual ataupun alat otomatisasi, ada pemeriksaan agregasi trombosit, ada pemeriksaan retraksi bekuan dan volume cairan bekuan. Pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan fungsi biokimia, di mana fungsi biokimia sendiri dalam hemostasis yaitu adalah pembentukan benang fibrin. Adapun pemeriksaan fungsi dari biokimia sendiri, yang pertama ada pemeriksaan massa bekuan, yang kedua pemeriksaan prothrombin time atau PT, pemeriksaan activated partial thromboplastin time atau APTT, pemeriksaan plasma recalcification time atau PFT, pemeriksaan prothrombin time atau PT, dan pemeriksaan kadar fibrinogen. Baik, kita masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu rhampolip atau tourniquet test. Adalah salah satu prosedur hematologi yang digunakan sebagai uji diagnostik terhadap ketahanan kapiler dan penurunan jumlah trombosit. WHO menjadikan tourniquet test sebagai salah satu uji diagnostik definitif untuk kasus ini. Adapun prosedur dari tourniquet test, yang pertama menggunakan sphygmomanometer, pompa sampai tekanan antara sistolik dan diastolik, yaitu 100 mm air raksa, di atas tekanan vena, tapi kurang dari tekanan arteri, sehingga darah dari jantung ke perifer tetap berjalan. Selanjutnya, pertahankan tekanan tersebut selama 10 menit. Cari dan hitunglah banyaknya pteki yang timbul dalam lingkaran yang berdiameter 5 cm di bagian polar lengan bawah. Selanjutnya, lepaskan ikatan sphygmomanometer dan tunggu sampai tanda stasis darah lenyap. Stasis darah telah berhenti jika warna kulit pada lengan yang dibendung sama dengan warna kulit lengan yang di sebelahnya. Tourniquet test dinyatakan sebagai negatif apabila ditemukan kurang dari 10 teki. Dinyatakan sebagai tourniquet test positif apabila ditemukan lebih dari sama dengan 10 teki yang menandakan adanya penurunan ketahanan kapiler. Selanjutnya adalah pemeriksaan bleeding time atau masa pendarahan yang dilakukan untuk mengevaluasi fungsi trombosit serta respon vaskular terhadap hemostasis atau kemampuan pembuluh darah untuk kontraksi dan retraksi saat terjadi luka. Waktu pendarahan normal pada manusia adalah sekitar 1-3 menit. Terdapat dua metode pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur bleeding time, yaitu yang pertama ada cara IV yang dilakukan dengan mengoreskan skalpel di lengan bawah sepanjang 6 mm. Yang kedua ada cara DUP yang dilakukan dengan menusukkan lancet ke cuping telinga. Waktu pendarahan yang memanjang harus diikuti dengan pemeriksaan penunjang lainnya, seperti pemeriksaan darah lengkap, hapusan darah tepi, pemeriksaan fungsi trombosit, dan pengukuran aktivitas von Willebrand faktor untuk mengetahui penyebab dan di mana letak kelainan hemostasis pada pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hitung trombosit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah trombosit per mikroliter darah dan penting dalam hemostasis, karena dengan adanya penurunan pada trombosit, maka dapat mempengaruhi proses pembekuan darah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu pemeriksaan langsung dengan menggunakan bilik hitung. Kemudian ada pemeriksaan tidak langsung yang dilakukan dengan cara membandingkan jumlah trombosit per 1000 eritrosit pada apusan darah dengan jumlah eritrosit dalam 1 mm kubik darah. Cara ketiga yaitu dengan menggunakan alat otomatis yang biasanya digunakan yaitu alat Sysmex KX22. Pemeriksaan dikatakan normal bila trombosit berjumlah 150.000 sampai 450.000. Jika berada di bawah 150.000 disebut trombositopenia dan jika berada di atas 450.000 disebut trombositosis. Selanjutnya itu pemeriksaan agregasi trombosit. Agregasi trombosit ini merupakan pelekatan antara trombosit dengan trombosit. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mendeteksi abnormalitas dari fungsi trombosit. Untuk metode pelaksanaannya bisa menggunakan metode sediaan hapusan darah tepi, di mana nanti agregasi trombosit ini dapat dilihat pada hapusan tersebut. Jadi setelah hapusan dibuat, trombosit yang bebas dan trombosit yang beragregasi dapat dihitung secara diferensial pada hapusan tersebut. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan ini, yaitu untuk pemeriksaannya harus dilakukan maksimal 3 jam setelah sampel darah diambil. Kemudian untuk suhu penyimpanan sampel darahnya harus disimpan dalam suhu kamar. Kemudian konsentrasi induktor yang dapat mempotensiasi proses agregasi. Kemudian suhu trombosit harus normal, plasma tidak kru dan tidak mengalami hemolisis, serta kadar trigliseridanya harus normal. Selanjutnya itu pemeriksaan retraksi bekuan dan volume cairan bekuan.
Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk menilai fungsi trombosit. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat proses terbentuknya bekuan pada sebuah tabung, di mana darah pada tabung tersebut akan memadat dan bekuan mengecil, kemudian akan muncul cairan berwarna kuning yang disebut sebagai serum setelah proses retraksi karena terlepas dari bekuan. Peranan atau jumlah trombosit dalam darah yang mampu membentuk retraksi bekuan darah dapat dilihat dari terbentuknya serum tersebut. Kemudian, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini, yaitu dalam pencatatan volume awal darah pada tabung reaksi harus diperhatikan skalanya, kemudian waktu dan suhu inkubasi, volume serum ketika bekuan darah diambil, perhitungan retraksi bekuan dan volume cairan bekuan, serta proses pra-analitik dan pasca-analitik pada pemeriksaan hematokrit. Pemeriksaan massa pembekuan darah merupakan pemeriksaan biokimia bertujuan untuk melihat lamanya waktu yang diperlukan darah untuk membeku. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode Lewis dan metode Slide. Metode Lewis dilakukan dengan menggunakan tabung yang masing-masing berisi 1 ml darah lengkap. Tabung kemudian akan dimiringkan secara perlahan-lahan setiap 30 detik. Hal ini dilakukan agar darah dapat bersentuhan dengan dinding tabung sekaligus melihat sudah apakah terjadi gumpalan padat. Sedangkan untuk metode Slide, massa pembekuan dihitung mulai dari keluarganya darah pada ujung jari setelah ditusuk. Masa pembekuan akan diperhatikan sampai terbentuknya benang-benang fibrin pada tetesan darah kedua objek kelas. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan prothrombin time. Prothrombin time adalah salah satu dari beberapa tes darah yang secara rutin digunakan untuk mengukur status koagulasi atau laju pengendapan darah pasien. Lebih khusus lagi, prothrombin time digunakan untuk mengevaluasi jalur faktor pembekuan dari defisiensi faktor 2, 4, 8, dan 10, dan konsentrasi fibrinogen rendah. Prothrombin time digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan plasma setelah menambahkan tromboplastin, yaitu campuran dari faktor jaringan, kalsium, dan fosfolipid ke dalam sampel plasma pasien dalam 1 detik. Prosedur pengerjaan sampel antara lain dengan dikumpulkannya dalam tabung plastik. Darah vena akan dikumpulkan dalam tabung plastik pada bagian atas piring muda yang mengandung 3,2 natrium sitat. Pengisian tabung harus dalam 90% yaitu natrium sitatnya 9:1. Tabung kemudian dibalik secara perlahan beberapa kali untuk mencampurkan larutan natrium sitat dengan darah. Tabung tidak boleh diguncang untuk menghindari hemolisis yang dapat menyebabkan hasil tidak akurat. Selain itu, sampel darah yang diuji kalsium klorida kemudian ditambahkan untuk mengembalikan kalsium yang dibutuhkan untuk aktivasi koagulasi. Pembentukan gumpalan kemudian dapat dideteksi secara mekanis atau optik tergantung pada instrumentasi yang digunakan. Tes ini dapat digunakan untuk mendiagnosis beberapa penyakit seperti defisiensi vitamin K, sindrom antibodi, antifosfolipid, serta dapat digunakan pada terapi VKA. Sekian dari penjelasan saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah pemeriksaan Activated Partial Thromboplastin Time atau bisa disingkat APTT. APTT ini adalah pemeriksaan koagulasi yang merupakan tes sederhana untuk mendeteksi adanya faktor pembekuan pada plasma. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah menambahkan reagen APTT, lalu yang kedua inkubasi campuran larutan, dan yang terakhir adalah kalsifikasi dengan CaCl. Hasil yang dapat mempengaruhi, yang pertama adalah obat-obatan, yang kedua penyimpanan bahan, dan yang ketiga kondisi klinis pasien. Baik, selanjutnya bagian pemeriksaan plasma repulsification time. Adapun prinsip pemeriksaan ini ialah CaCl2 akan ditambahkan ke dalam plasma rendah trombosit yang tidak mengandung ion Ca. Dan pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari adanya kekurangan dari faktor-faktor pembekuan darah yang pada jalur instruksi yaitu faktor pembekuan 5, 8, 9, 10, 11, 12, prothrombin, dan fibrinogen. Nilai normal dari pemeriksaan ini berkisar antara 90 sampai 250 detik. Dan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan PRT, yaitu pada sampel darah pastikan tidak terdapat busa atau terjadi hemolisis, sampel diambil melalui IP atau intravena, dan pastikan ketepatan waktu dalam menyalakan stopwatch atau pengukur waktu lainnya agar tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan thrombin time atau yang biasa singkat dengan TT adalah pemeriksaan biokimia yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan yang mengganggu proses terbentuknya fibrin dari fibrinogen. Pada pemeriksaan ini, reagen trombin yang terdiri atas trombin, buffer, dan sodium azide akan ditambahkan dengan plasma sehingga akan terjadi bekuan dari fibrin. Lamanya waktu yang dibutuhkan agar terbentuknya dari bekuan tersebut disebut dengan massa trombin atau thrombin time. Faktor yang mempengaruhi hasil dari pemeriksaan thrombin time ini hampir mirip dengan PRT, yaitu sampel darah hemolisis atau berbusa, adanya pembekuan sampel darah, serta cara penyimpanan dan stabilitas dari reagen. Pemeriksaan thrombin time ini sering digunakan untuk memonitoring terapi dari hepatrin.
Pemeriksaan kadar fibrinogen. Fibrinogen juga disebut sebagai faktor 1 adalah protein plasma darah yang diproduksi oleh hati yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Kadar normalnya di dalam darah adalah 2-4 gram per liter. Salah satu cara mengujinya adalah dengan menggunakan Klaus Assay yang merupakan uji fungsional yang didasarkan pada waktu pembentukan bekuan. Cara kerjanya adalah bovin trombin ditambahkan pada plasma sitrat miskin trombosit yang telah diencerkan dengan perbandingan 1:10. Lamanya waktu untuk terbentuknya bekuan berbanding terbalik dengan konsentrasi fibrinogen dalam plasma sampel. Kadar fibrinogen dapat ditentukan dengan membuat kurva kalibrasi menggunakan standar fibrinogen yang telah diencerkan dengan perbandingan 1:5, 1:10, dan 1:15. Konsentrasi fibrinogen pada plasma sampel dapat ditetapkan menggunakan kurva dan diperhitungkan sesuai dengan pengenceran yang telah dilakukan. Abnormalitas yang dapat ditemukan dalam pemeriksaan ini antara lain yang pertama adalah afibrinogenemia, yaitu kadar fibrinogen di bawah 0,1 gram per liter dari plasma. Lalu ada hipofibrinogenemia, yaitu kadar fibrinogen antara 0,1 gram per liter sampai 1,5 gram per liter dari plasma. Lalu ada disfibrinogenemia, kadar fibrinogen dalam batas normal namun tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada hipodisfibrinogenemia, kadar fibrinogen berkurang dan juga tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada hiperfibrinogenemia, kadar fibrinogen lebih tinggi dari rata-rata, pada umumnya ditemukan pada penyakit vaskular. Kesimpulan dari studi project kami yaitu yang pertama, hemostasis merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya pendarahan ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah melalui beberapa mekanisme. Pemeriksaan dapat dilakukan untuk menilai fungsi vaskular, seluler, dan biokimia. Jenis-jenis pemeriksaan hemostasis pada uji vaskular yang dapat dilakukan yakni pemeriksaan nampelit dan pemeriksaan massa pendarahan. Pemeriksaan fungsi seluler dapat dilakukan pemeriksaan jumlah trombosit melalui metode langsung, tidak langsung menggunakan alat otomatisasi, pemeriksaan agregasi trombosit, serta pemeriksaan retraksi dan volume cairan bekuan. Dan pemeriksaan biokimia adalah pemeriksaan kelainan jalur intrinsik dan ekstrinsik. Pemeriksaan biokimia tersebut dapat seperti melakukan uji massa pembekuan, APTT, PT, PRT, TT, dan kadar fibrinogen. Sekian pemaparan dari student project kami hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.